Di balik gemuruh perang dan kesaktian, tersimpan kisah dua jiwa besar, guru dan murid, yang akhirnya dipisahkan bukan oleh pedang, melainkan oleh takdir dan kekuatan gaib alam semesta. Sebelum kita lanjutkan kisah yang penuh makna ini, jangan lupa tekan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi. Karena di sini, setiap legenda Jawa bukan sekadar cerita, tapi cermin kehidupan dan spiritualitas yang masih hidup hingga kini. Langit sore di atas Pajang berwarna tembaga keemasan. Burung-burung kembali ke sarang, dan suara gamelan istana terdengar lembut mengiringi senja yang perlahan menua. Di singgasananya yang megah, Sultan Hadiwijaya duduk dalam diam. Di wajahnya yang berwibawa, tampak garis-garis lelah, bukan karena usia semata, melainkan karena beban kerajaan yang mulai retak dari dalam. Pajang, kerajaan yang dahulu berdiri gagah di bawah panji kejayaan Islam Jawa, kini mulai kehilangan sinarnya. Para adipati di pesisir mulai enggan tunduk, hasil bumi berkurang, dan rakyat lebih sering menyebut nama Mataram dengan nada kekaguman. Sultan Hadiwijaya, yang dahulu dikenal sebagai Jaka Tingkir, adalah sosok raja yang disegani karena kesaktiannya, karena kebijaksanaan, dan karena hatinya yang lembut. Ia bukan hanya seorang penguasa, ia adalah guru bagi banyak bangsawan muda, termasuk seorang yang sangat istimewa, Danang Sutawijaya, anak angkat yang dulu ia besarkan dengan kasih seorang ayah. Namun kini, kabar dari selatan membawa kegelisahan. Mataram, tanah yang dulu hanyalah kadipaten kecil di bawah Pajang, kini tumbuh dengan pesat. Sawahnya makmur, rakyatnya taat, dan pengaruh Panembahan Senopati, sang penguasa muda, meluas hingga ke lereng Merapi. Di ruang dalam istana Pajang, Sultan Hadiwijaya memandang peta kerajaan yang terbentang di hadapannya. Jarinya menelusuri garis yang menuju Mataram, lalu berhenti. Ia terdiam lama, lalu berbisik. Apakah aku sedang menyaksikan anakku membangun jalan menuju kehancuranku sendiri? Di luar istana, langit mulai gelap. Angin bertiup pelan membawa bau tanah basah dan suara gamelan berubah lirih. Rakyat Pajang tak tahu bahwa di balik keheningan malam itu, hati rajanya sedang berperang antara dua perasaan, kasih sayang seorang ayah dan tanggung jawab seorang penguasa. Hadiwijaya tahu, Panembahan Senopati bukan sekadar penguasa muda biasa. Ia memiliki kekuatan batin yang sulit dijelaskan, daya tarik yang membuat rakyat tunduk bukan karena takut, tetapi karena hormat. Dan lebih dari itu, desas-desus mulai beredar bahwa Senopati tak hanya memiliki bala tentara manusia, tetapi juga pasukan gaib yang setia padanya. Sultan Hadiwijaya menarik napas panjang. Ia teringat masa lalu, ketika Danang Sutawijaya masih kecil, bermain di pelataran istana, memanggilnya ayahanda, dan belajar ilmu perang serta kebijaksanaan darinya. Betapa cepat waktu berlalu. Dulu ia menuntun tangan anak itu menulis aksara Jawa di daun lontar. Kini tangan itu memegang kekuasaan yang bahkan bisa menyaingi Pajang. Andai waktu bisa kuputar, gumamnya lirih, aku ingin tetap melihatnya sebagai anak, bukan lawan. Namun sejarah tak memberi ruang bagi perasaan. Di balik kasih seorang guru, ada ketetapan zaman. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Sultan Hadiwijaya sadar bahwa bayang Pajang mulai meredup, bukan karena musuh dari luar, tapi karena terang yang tumbuh dari dalam, terang Mataram. Di tanah Mataram, malam turun dengan hening yang suci. Angin dari arah Merapi berhembus lembut membawa aroma belerang dan bunga kenanga. Di bawah sinar rembulan, Panembahan Senopati duduk bersila di tepi sungai Opak. Tak ada gemericik air yang berani memecah keheningan, seolah alam pun menunduk memberi hormat kepada seorang yang sedang menyatu dengan semesta. Sudah 3 malam 3 hari ia bersemedi tanpa makan dan minum. Dalam diam, ia memohon petunjuk dari Yang Maha Kuasa, bukan untuk menaklukkan dunia, tetapi untuk memahami arah takdirnya. Hatinya masih terikat dengan Pajang, dengan Sultan Hadiwijaya yang ia anggap seperti ayah. Namun di relung jiwanya, ia merasakan panggilan halus, bisikan lembut yang tidak berasal dari manusia. Wahai Senopati, suara itu muncul dari balik desir angin. Kau dipilih bukan karena ambisi, melainkan karena keseimbangan semesta menuntut lahirnya tatanan baru.
Senopati membuka matanya perlahan. Dari kejauhan, cahaya samar hijau kebiruan muncul di permukaan sungai. Air yang semula tenang beriak, membentuk pusaran, dan dari pusaran itu muncullah sosok berwajah anggun namun berwibawa, Kanjeng Ratu Kidul, penguasa Laut Selatan. Tubuhnya berkilau bagai mutiara, dan setiap gerakannya memancarkan kekuatan yang tak dapat dijelaskan oleh logika manusia. Ia menatap Senopati dengan tatapan dalam, bukan seperti ratu kepada rakyatnya, melainkan seperti jiwa yang mengenali jiwa lain. Senopati, ujar sang ratu dengan suara selembut ombak, ketahuilah, bumi Mataram telah lama menunggu penguasa yang mampu menyeimbangkan dunia manusia dan dunia halus. Engkaulah yang dipilih. Namun ingatlah, jalanmu bukan jalan kemenangan semata, melainkan jalan pengorbanan. Senopati menunduk, tangannya bersedekap di dada. Ampun, Gusti Ratu. Aku hanyalah manusia biasa, masih menyebut nama Sultan Hadiwijaya dalam setiap doa. Bagaimana aku bisa berdiri, jika langkahku berarti meninggalkan ayahandaku sendiri? Ratu Kidul tersenyum lirih. Itulah sebabnya engkau layak. Karena kau tidak haus akan tahta, justru tahta yang mendatangimu. Bila engkau berpegang pada niat yang suci, maka kekuatan alam dan makhluk gaib akan menunduk di hadapanmu. Seiring kata-kata itu, dari segala penjuru hutan dan gunung terdengar suara gaib, desir angin, lolongan halus, dan nyanyian yang tak berasal dari dunia manusia. Dari bayangan pepohonan muncul sosok-sosok bercahaya, pasukan lelembut, jin penunggu Merapi, makhluk gaib penjaga tanah Jawa, semuanya bersujud di hadapan Senopati. Kami tunduk pada Panembahan Mataram, kata mereka serempak, suaranya bergema ke seluruh lembah. Kami adalah bayanganmu di dunia yang tak terlihat. Air sungai opak kembali tenang. Ratu Kidul memudar dalam cahaya biru, meninggalkan aroma melati yang samar. Panembahan Senopati membuka matanya, dan dalam tatapan matanya kini ada sesuatu yang berbeda, ketenangan seorang pemimpin yang telah diberkahi takdir alam. Ia tahu, malam itu menjadi batas antara masa lalu dan masa depan. Mataram tidak lagi sekadar kadipaten kecil. Mulai malam itu, ia menjadi pusat kekuatan gaib dan spiritual tanah Jawa. Dan di kejauhan, di Istana Pajang yang jauh di utara, Sultan Hadiwijaya tiba-tiba terbangun dari tidurnya. Keringat dingin mengalir di wajahnya. Ia baru saja bermimpi melihat muridnya duduk di atas air yang berkilau hijau, dengan pasukan tak kasat mata berbaris di belakangnya. Apakah itu pertanda, gumamnya, menatap gelap malam dari jendela? Ataukah takdir sudah mulai bergerak? Langit malam hening kembali, namun bumi Jawa tahu, alam baru saja memilih pewarisnya. Pagi di Pajang diselimuti kabut yang tak biasa. Matahari enggan muncul, dan udara terasa berat seperti menyimpan pesan yang belum terucap. Di balairung istana, Sultan Hadiwijaya duduk di hadapan para adipati dan senapati. Wajahnya tenang, namun matanya menyimpan gundah yang dalam. Mataram telah berkembang tanpa izin, ujarnya perlahan, suaranya berat. Panembahan Senopati telah membangun kekuatan yang bahkan melampaui kadipaten bawahan. Jika ia lupa daratan, Pajang bisa hancur oleh tangannya sendiri. Beberapa senapati menunduk, sebagian menatap raja mereka dengan gelisah. Tak seorang pun berani menyebut bahwa Panembahan Senopati bukan musuh biasa. Ia adalah murid sang sultan sendiri, anak angkat yang dulu disayang bagai darah daging, namun hukum kekuasaan tak mengenal belas kasihan. Dan akhirnya, dengan suara berat, Sultan Hadiwijaya mengeluarkan perintah yang akan mengubah sejarah tanah Jawa. Kirim pasukan ke Mataram. Tapi ingat, jangan tumpahkan darah rakyat. Aku hanya ingin menegur, bukan memusnahkan. 2. Beribu prajurit berangkat dari Pajang menuju selatan. Bendera kerajaan berkibar, tombak-tombak berkilat, dan gendang perang bertalu. Namun semakin jauh mereka berjalan, semakin aneh perjalanan itu menjadi hutan-hutan terasa hidup. Angin berbisik dalam bahasa yang tak dikenal, dan kabut mulai turun, tebal, dingin, dan seolah memiliki nyawa.
Pasukan Pajang mencoba menyalakan obor, namun cahaya tak mampu menembus jarak sejengkal. Beberapa kuda meringkik ketakutan, sebagian prajurit mendengar suara gamelan samar dari arah barat. Ketika mereka berpaling, tak ada siapa-siapa, lalu dari kabut itu terdengar suara lembut. Kembalilah, ini bukan tanahmu. Prajurit saling berpandangan. Mereka mencoba melangkah, namun bumi seakan menolak. Rerumputan berubah menjadi rawa, jalan berubah menjadi sungai kecil yang berputar, dan arah kompas menjadi tak menentu. Di tengah kabut, seorang prajurit melihat bayangan putih melintas cepat, disusul suara tawa lembut, bukan tawa manusia. Beberapa prajurit pingsan, sebagian berlari panik, dan tak sedikit yang tiba-tiba menghilang begitu saja, seolah ditelan kabut. 2. Sementara itu, di Pesanggerahan Mataram, Panembahan Senopati duduk bersila. Ia tak menghunus senjata, tak memerintahkan pasukan manusia. Ia hanya memejamkan mata, berdoa dengan tenang. Wahai Yang Maha Suci, jika pertempuran ini harus terjadi, biarlah tanpa darah. Biarlah kehendak Mu yang berbicara melalui alam. Saat doa itu terucap, bumi bergetar halus. Dari balik pepohonan muncul bayangan pasukan tanpa rupa. Para lelembut, makhluk penunggu Merapi dan Laut Selatan, yang dulu berjanji setia kepadanya. Mereka tidak menampakkan diri, namun kekuatan mereka terasa, menyelimuti seluruh tanah Mataram seperti selimut halus yang melindungi. Pasukan Pajang yang tersesat merasakan ketenangan aneh. Mereka mulai melangkah mundur tanpa sadar, seolah ada tangan tak kasat mata yang membimbing mereka pulang. Ketika matahari pagi berikutnya muncul, kabut lenyap begitu saja. Pasukan Pajang tersadar, mereka sudah kembali ke tempat semula, di tepi hutan, jauh dari batas Mataram. Tak satu pun prajurit terluka, namun hati mereka gemetar oleh ketakjuban. Mereka merasa telah menghadapi kekuatan yang tidak bisa dilawan dengan pedang. Sang Panglima berlutut menghadap ke arah selatan, berbisik lirih. Ini bukan kekalahan manusia, ini kehendak langit. Ketika kabar itu sampai ke Istana Pajang, Sultan Hadiwijaya terdiam lama. Ia tidak marah, tidak pula kecewa. Justru ada air mata yang menetes di sudut matanya. Ia tahu, takdir sudah berbicara, dan melawan takdir sama saja melawan kehendak Tuhan. Malam itu, Sultan Hadiwijaya duduk di serambi istana seorang diri. Ia menatap langit selatan, arah Mataram, dan berbisik dalam hati. Danang Sutawijaya, anakku, engkau telah melampauku. Semoga kau tidak lupa pada dari mana engkau berasal. Angin malam berhembus lembut. Dalam hembusan itu, seolah terdengar suara lembut menjawab, Ayahanda, restuilah aku. Aku tidak berperang melawanmu, hanya menapaki jalan yang engkau buka bagiku. Langit Pajang yang kelabu tampak berkilau sebentar, seolah dua jiwa besar sedang saling memahami tanpa kata, guru dan murid, ayah dan anak, penguasa dan penerus. Hari itu, langit Mataram berwarna keemasan. Udara hening, seakan alam sedang menahan napas. Dari kejauhan tampak iring-iringan kecil memasuki perbatasan Mataram. Sultan Hadiwijaya, Raja Pajang yang agung, datang tanpa gemerincing senjata, tanpa panji perang, hanya dengan beberapa pengiring setia. Ia datang bukan sebagai penakluk, melainkan sebagai ayah yang ingin menatap wajah anaknya sekali lagi. Ketika kabar kedatangan Sultan sampai ke telinga Panembahan Senopati, ia segera turun dari Paseban Agung. Tanpa alas kaki, tanpa mahkota, ia berjalan di tanah berdebu menuju gerbang, matanya berkaca-kaca. Begitu keduanya saling berhadapan, waktu seolah berhenti, di antara mereka ada jarak, tapi juga ada rasa yang dalam, rasa rindu, hormat, dan takdir yang berat untuk diterima. Senopati menunduk, lalu berlutut, mencium tanah di hadapan gurunya. Ampun, Ayahanda, ucapnya dengan suara bergetar. Aku tak pernah berniat melawan. Semua ini berjalan seperti air.
Aku hanya ingin menjaga amanah tanah yang telah engkau percayakan. Sultan Hadiwijaya menatap muridnya lama sekali. Garis-garis di wajahnya tak lagi menunjukkan amarah, melainkan kelelahan dan kebijaksanaan. Ia mengulurkan tangan, menyentuh kepala Senopati dengan lembut. "Anakku," katanya pelan, "aku tahu. Engkau tak mengangkat senjata, engkau hanya menundukkan alam dengan doa. Itu bukan pemberontakan, itu tanda bahwa waktu telah berpindah." Senopati terisak, menahan air mata yang hampir jatuh. "Aku tak ingin menjadi sebab pudarnya nama Pajang, Ayahanda." "Pajang tidak pudar," jawab Hadiwijaya lirih. "Pajang hanya berubah bentuk, menjadi napas dalam setiap doa Mataram. Aku tidak kalah, aku hanya menyerahkan obor pada tanganmu." Dalam hening itu, angin berhembus lembut. Daun-daun jati berjatuhan di antara mereka, seolah alam turut menyaksikan momen sakral antara dua generasi yang akhirnya berdamai dengan takdir. Senopati mencium tangan gurunya dengan penuh hikmat. Hadiwijaya tersenyum tipis, senyum seorang ayah yang tahu bahwa tugasnya telah selesai. "Bawalah Mataram menjadi terang," katanya. "Jangan biarkan kekuasaan membuatmu lupa pada akarmu." "Aku bersumpah, Ayahanda," jawab Senopati. "Namamu akan tetap kusebut dalam setiap tapaku. Engkau tetap guruku, dan Pajang tetap darahku." Sultan Hadiwijaya menatap muridnya untuk terakhir kali, lalu menengadah ke langit. "Kini aku tenang," katanya. "Karena cahaya Pajang tak padam, ia hanya berpindah ke timur, ke hatimu." Setelah pertemuan itu, Sultan kembali ke Pajang dalam diam. Ia tak membawa apapun kecuali ketenangan di dada. Tak lama kemudian, tubuhnya mulai renta dan lemah, tapi jiwanya damai, karena ia tahu, sejarah telah menemukan arah yang benar. Beberapa bulan setelah pertemuan itu, langit Pajang sering diselimuti mendung lembut. Angin yang berhembus ke arah selatan membawa aroma bunga kenanga dan dupa dari istana Sultan Hadiwijaya, Raja Agung yang pernah mengguncang tanah Jawa dengan wibawanya, kini terbaring lemah di peraduan. Tubuhnya renta, namun matanya masih menyala, memancarkan kedamaian yang hanya dimiliki orang yang telah berdamai dengan waktu. Di sisi ranjangnya, para abdi berdiri hikmat. Suasana hening. Hadiwijaya menatap ke arah selatan, ke arah Mataram, dengan senyum kecil di bibirnya. "Anakku, Senopati, cahaya itu kini milikmu," bisiknya lirih. "Aku sudah menuntun zaman sejauh yang kumampu. Kini giliranmu menyalakan terang di tanah ini." Sebuah cahaya lembut, seperti bias matahari senja, tampak melingkupi tubuh sang sultan. Udara di ruangan terasa harum, dan dalam keheningan itu, Sultan Hadiwijaya berpulang, tanpa jerit, tanpa tangis, hanya dengan ketenangan yang membuat para pengiringnya menunduk dengan air mata yang jatuh tanpa suara. Kabar wafatnya Sultan segera sampai ke Mataram. Panembahan Senopati berdiri di Paseban Agung, menatap ke utara. Di hadapannya, obor-obor dinyalakan, dan semua abdi berdiri dalam diam. Dengan suara tenang namun bergetar, ia berucap, "Hari ini, seorang ayah telah kembali ke asalnya. Tiada lagi guru sebijak beliau. Aku berdiri bukan di atas kehancuran Pajang, tapi di atas restu seorang ayah yang mengajariku arti kekuasaan sejati, yakni mengendalikan diri sendiri." Ia lalu berjalan ke tepi sungai, tempat ia dulu bertapa. Di sana, ia bersujud, menengadahkan tangan ke langit. "Wahai leluhur tanah Jawa, saksikanlah. Cahaya yang berpindah dari Pajang akan kujaga, bukan untuk kemuliaanku, tapi untuk keseimbangan bumi dan langit." Angin berhembus lembut, dan permukaan air sungai berkilau seperti kaca. Seolah alam menyambut sumpahnya. Dari kejauhan terdengar gemuruh halus, bukan suara badai, melainkan gumaman gaib dari para penjaga Merapi dan Laut Selatan, memberi restu pada raja muda yang kini memikul beban sejarah. Sejak saat itu, Mataram tumbuh menjadi kerajaan besar. Senopati membangun istananya dengan tata yang berpadu antara dunia lahir dan batin. Setiap keputusan ia ambil dengan perenungan, karena baginya, tahta bukan lambang kekuasaan, melainkan amanah dari alam dan leluhur. Namun di setiap malam sunyi,
Ketika bulan purnama menggantung di langit, ia selalu duduk bersila di pendapa, menatap arah utara. Ia menunduk, berdoa pelan, menyebut satu nama. Sang Ayahanda, Sultan Hadiwijaya, bimbinglah anakmu dari alam sana. Semoga setiap langkahku tetap dalam terang restumu. Dan banyak orang berkata, kadang angin malam berhembus lembut membawa aroma kenanga, tanda bahwa roh sang sultan masih mengelilingi bumi Jawa, menjaga Mataram yang dulu lahir dari kasih dan pengorbanannya. Zaman akan selalu berganti. Guru akan pergi, murid akan menjadi pemimpin, dan tanah akan kembali menumbuhkan kehidupan baru. Namun cahaya kebijaksanaan tidak pernah padam, ia hanya berpindah dari hati ke hati. Demikian kisah Sultan Hadiwijaya dan Panembahan Senopati, dua jiwa besar yang mengajarkan kita bahwa dalam setiap perebutan tahta, ada pelajaran tentang kasih, restu, dan keabadian nilai-nilai luhur.